Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di penjelasan yang kedua ini, ya, video kedua. Yang nomor 4, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang zakat emas, perak, dan uang, kemudian barang dagang dan hasil tanaman atau panen. Sekarang yang keempat, binatang ternak. Ya, para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi atau kerbau, atau kuda dan kambing. Jadi kalau melihat jenis hewannya, itu adalah hewan yang disembelih ketika Idul Adha, ya. Hewan ternak itu hewan yang memang sengaja dipelihara untuk diambil daging dan susunya, ya. Selain binatang tersebut, apabila ingin dikeluarkan zakatnya menggunakan nisab emas, perak, dan besarannya adalah 2,5%. Jadi seandainya kalian punya ternak ayam, maka tidak bisa menggunakan aturan yang ada di binatang ternak, tetapi menggunakan aturan di nisab emas atau perak, ya. Punya ternak lele, nah, maka yang digunakan nisabnya emas atau perak. Yang besarnya kadar zakatnya adalah 2,5%. Itu ya. Nah, kemudian syarat hewan ternak yang wajib dizakati. Yang pertama adalah sampai nisab. Lihat halaman 37 sampai 39. Ya, sambil dilihat bukunya nanti bisa kalian lihat di situ unta itu nisabnya 5 ekor, ya. Bukan ekornya loh ya. Ini 5 ya, 5 buah. Kemudian kalau sapi atau kerbau itu nisabnya 30 ekor. Ya, kemudian kalau kambing itu 40 ekor. Nah, nanti silahkan lihat rinciannya, tabelnya ya, ada di halaman 37 sampai 39. Kalau punya unta 5 ekor itu zakatnya berapa, itu di buku itu ada semua. Sengaja Ustazah tidak tulis karena memang yang pertama terlalu banyak, yang kedua kamu bisa membuka buku yang dimaksud. Kemudian yang kedua, telah dimiliki 1 tahun. Ya, berarti tidak mesti umpamanya sudah punya unta 5 ekor, tetapi yang satu baru dimiliki 2 bulan yang lalu, maka otomatis yang sampai haulnya baru 4 ya. Kemudian diternakkan, masuknya diternakkan adalah sengaja diurus dengan tujuan mendapatkan susu, daging, serta hasil perkembang biakannya ya. Jadi yang dimasukkan binatang ternak itu binatang yang sengaja dipelihara supaya dia gemuk, dagingnya banyak, kemudian menghasilkan susu. Tidak diperkerjakan demi kepentingan pemiliknya. Ya, punya kerbau tapi untuk membajak sawah, punya kerbau tapi untuk mengairi tanaman, punya sapi tapi dipakai untuk apa namanya, menarik pedati. Itu tidak bisa dizakatkan karena dia dipelihara untuk dipekerjakan, bukan diambil daging atau susunya. Kemudian yang nomor 5, harta karun atau rikas ya. Harta karun atau rikas. Jadi yang dimaksud dengan harta karun adalah barang-barang berharga yang pendam peninggalan orang-orang terdahulu. Harta karun zaman purbakala. Ya, umpamanya kalian punya sebidang tanah ya, kebun. Ternyata ketika ayahmu mencangkul tanah tersebut, menemui beberapa barang berharga ya, peninggalan zaman kerajaan dulu, mungkin ada kepingan mata uang dulu, atau mungkin ada perkakas dapur yang terbuat dari emas. Nah, itu termasuk dalam harta karun. Nah, rikas itu bisa berupa emas ya, tadi ya, kepingan uang emas, uang perak, keramik-keramik kuno ya, peninggalan zaman-zaman dahulu ya, atau apa saja yang bernilai tinggi. Jadi ketika dijual itu ada harganya ya. Besar zakat rikas adalah 1/5 ya, 1/5 atau 20% ya. Itu yang di buku, mohon dikoreksi ya. Kalau di buku kalau tidak salah halaman eh, kalau tidak salah halaman 39 itu menyebutkan bahwa besarannya 2,5%. Yang betul adalah 20% karena 1/5 ya, 1/5 dari jumlah harta rikas yaitu 20%. Tanpa disyaratkan nisab dan haul. Artinya kapanpun menemukan harta karun ya, tidak dilihat syarat nisabnya, tidak dilihat dimiliki sudah setahun atau belum, maka harus dikeluarkan zakatnya 20%.
ya. Berdasarkan hadis Bukhari ya, kalau yang tadi itu semuanya dari Quran, sekarang kalau untuk rikas itu dari hadis Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fir rikasi khumusu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, dan pada zakat rikas, harta temuan atau harta karun dikeluarkan zakatnya seperlimanya. Kemudian yang terakhir, barang tambang. Barang tambang, yang dimaksud dengan barang tambang atau hasil tambang adalah sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi. Ya, terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, kapur, batu bara, minyak bumi, giok, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya kekayaan laut adalah suatu benda yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan. Kalau dilihat di Google yang namanya marjan itu semacam apa namanya itu terumbu karang tapi berwarna merah ya. Ini ada di surat Ar-Rahman, Al-Lu'lu' wal Marjan ya. Jadi marjan itu kalau kamu buka Google itu seperti karang apa namanya terumbu karang tapi berwarna merah. Nah, untuk nisab tidak ada ketentuan yang jelas ya, baik Quran maupun hadis. Nah, kadarnya adalah 2,5%. Jadi sama dengan apa namanya harta karun ya, tidak ada nisab, tidak ada haul, tetapi beda kadar zakatnya. Kalau barang tambang hanya 2,5%, tetapi kalau harta karun itu 20% atau 1/5. Nah, kemudian hikmah zakat ya, hikmah zakat untuk muzaki itu pembayar zakat. Yang pertama, membersihkan harta dari yang bukan haknya ya. Ya, jadi memang fungsinya seperti itu. Karena tidak semua harta yang kita miliki itu adalah harta kita sendiri. Ada 2,5% hak milik orang lain dan itu yang harus dikeluarkan. Yang kedua, mensucikan jiwa jadi dari sifat kikir dan cinta dunia. Ya, karena memang apa namanya kita belajar untuk bisa memberi ya, bisa memberi. Jadi bersedekah supaya kita tidak kikir atau pelit. Menumbuhkan rasa syukur. Nah, salah satu fungsinya seperti itu. Sudah diberikan harta yang banyak, maka cara bersyukurnya adalah salah satunya mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, sarana mendekatkan diri kepada Allah ya. Apa namanya banyak sebetulnya cara ya, tetapi ternyata zakat itu juga termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, bukti keimanan dan keislaman seseorang. Sekali lagi, zakat itu adalah rukun Islam. Maka kalau seseorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka usahakan apa yang ada dalam rukun Islam itu dikerjakan. Oke, sekarang hikmah zakat untuk mustahik. Mustahik itu apa? Penerima zakat. Satu, meningkatkan ekonomi umat. Ya, karena bisa jadi dia orang miskin, tidak punya modal, maka dia diberikan zakat dengan harapan zakat itu dijadikan modal. Setelah dijadikan modal usaha, usahanya berhasil, maka otomatis itu akan menggerakkan ekonomi umat. Karena bisa jadi hari ini dia mustahik, begitu diberikan zakat, digunakan untuk modal, usahanya sukses, siapa tahu di kemudian hari dia akan menjadi muzaki. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan mustahik dengan harapan mengikis sifat minta ya. Seperti ada dalam hadis tentang zakat fitri ya, tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin dengan harapan yaitu tadi di tanggal 1 Syawal itu semuanya orang melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Jangan sampai dia malamnya dapat zakat tetapi paginya tetap mengemis. Harapannya seperti itu. Walaupun secara kenyataannya kita masih melihat banyak orang yang malamnya menerima zakat tetapi paginya tidak sholat, tetap minta. Berarti itu faktor mental, bukan faktor zakatnya. Kemudian yang ketiga, memperkecil jurang perbedaan antara si kaya dan miskin. Ya, karena beredar ya, harta yang dimiliki orang kaya itu beredar. Jadi tidak dimiliki dia saja, tetapi diberikan ke lembaga amil, kemudian lembaga amil diberikan sebagai modal usaha, kemudian usahanya berhasil, otomatis uang itu akan berputar dan bisa jadi yang tadinya miskin
menjadi kaya dengan adanya zakat. Jadi jangan sampai yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Kemudian yang keempat, agar harta tidak berputar di orang kaya saja. Kemudian yang kelima, memperteguh dan memupuk keimanan mu'alaf. Karena sudah banyak cerita bahwa seorang mu'alaf itu biasanya dia dikucilkan oleh keluarga aslinya. Merasa tidak satu iman, dia keluar dari keyakinannya yang lama, memeluk seorang muslim, memeluk Islam, akhirnya dia dikucilkan, secara ekonomi dia lemah, menjadi lemah, maka supaya tetap dia dalam kondisi iman, maka salah satu fungsi zakat di situ ya. Mu'alaf ya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian slide terakhir ini tugas atau postes. Nah, silahkan kalian kerjakan 2 soal ini. Nanti caranya ditulis seperti apa ya. Yang pertama tentang zakat emas ya, kemudian yang kedua tentang zakat hasil tanaman. Nah, silahkan kalian kerjakan. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh nanti ditulis ya di Google Form. Nanti Ustazah menyediakan presensi. Isinya jawaban dari dua tugas yang saya berikan dan menulis pertanyaan yang memang kalian masih belum paham. Atau mungkin bisa WA ke Ustazah Riris. Ya, mungkin itu materi hari ini ya. Silahkan nanti kalau masih belum paham diulang lagi videonya dan ditambah dengan membaca buku ya. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam kondisi sehat. Mungkin itu dari Ustazah. Nanti jangan lupa kamu presensi dan menulis jawaban dari tugas postes yang Ustazah berikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.